Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas iOS 26 yang udah rilis tanggal 15 kemarin. Jadi sekarang udah 1 minggu gue pakai di iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16 yang lagi ngerekam ini teman-temannya. So far banyak banget hal-hal yang diberikan oleh Apple di iOS yang terbaru ini. Jadi informasi buat kalian, iPhone yang terakhir bisa menerima iOS 26 ini adalah iPhone SE 2020 dan juga iPhone 11 teman-temannya. Kebetulan tuh SE 2020 gue udah gue install iOS 26 dan ini bisa berfungsi dengan normal dan baik teman-temannya. Nah, sekarang kita akan ngebahas iOS 26 ini secara detail teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, yang pertama-tama gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan untuk iOS 26 di 15 Pro gue ini total size-nya itu 19,81 GB di mana terbagi menjadi AI-nya 6,29 GB dan juga iOS-nya 13,52 GB. Jadi kalau misalkan untuk size dari iOS 26 ini random teman-teman ya, tergantung dengan device kalian. Kalau gue secara pribadi untuk iPhone 16 gue yang lagi merekam ini itu totalnya 23 GB di mana kalau untuk iOS-nya itu di angka 14 GB kalau nggak salah, tapi untuk Apple Intelligence-nya di angka 9 GB-an teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang lebih besar atau lebih kecil itu adalah hal yang normal karena satu device dengan device yang lain tuh nggak bakal sama teman-teman ya. Kita akan masuk ke bagian baterai. Kalau untuk di baterai sendiri, untuk 15 Pro gue itu tidak ada mengalami yang namanya penurunan baterai health. Tetap di angka 88% karena sebelumnya pas gue update itu, sebelum update itu di 88, pas setelah update juga di angka 88% teman-teman ya. Kemudian untuk sinyal aman, lancar ya, tidak ada permasalahan sama sekali karena device yang gue beli ini notabene adalah resmi beli di Indonesia. Jadi nggak perlu pusing banget sih tentang sinyal karena sinyalnya tetap aman dan lancar jaya teman-teman ya. Oke, untuk hal baru pertama yang disematkan oleh Apple di iOS 26 itu adalah liquid glass teman-teman. Jadi liquid glass itu mengikuti seperti air yang diteteskan di atas kaca. Jadi untuk gampangnya kalau misalkan kita lagi buka kamera seperti ini teman-temannya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini seperti air yang diteteskan. Kemudian kalau misalkan kita buka ke bagian home screen-nya, nah kalian bisa lihat sendiri. Efek kacanya ini, efek airnya ini kelihatan banget teman-temannya. Nah, seperti ini. Ini basicnya itu adalah hal utama yang disematkan oleh Apple di iOS 26 ini. Kalau kita tarik seperti ini, set. Menjadi seperti ini teman-temannya. Nah, itu yang harus kalian ketahui karena semuanya itu berubah seperti liquid teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri bening seperti ini. Pengaturan toolbarnya juga seperti ini. Jadi memang perubahannya menurut gua secara pribadi sangat-sangat radikal dibandingkan dengan iOS yang sebelumnya teman-temannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sisi lock screen teman-teman. Lock screen ini adalah hal yang paling enak untuk kita otak-atik karena ini sangat-sangat menjadi sebuah trademark. Jadi dengan melihat lock screen kita aja itu udah ketahuan iOS apa teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk di iOS 26 ini kalian bisa banget setting sesuai dengan keinginan kalian hal-hal yang terbaru. Contohnya kalau misalkan kalian pengen add widget seperti ini. Oke, seperti ini teman-temannya, kalian bisa tekan dan tarik ke bawah. Ini juga bisa, ataupun kalian pengen tetap di bawah seperti ini. Nah, yang paling seru itu adalah kalian bisa tarik jamnya sepanjang ini teman-temannya. Nah, ini itu adalah salah satu trademark dari iOS 26. Jadi kalau misalkan kalian tekan seperti ini, langsung kalian pakai. Nah, ini tuh udah kelihatan banget, oh itu udah iOS 26. Karena untuk iOS sebelumnya itu tidak bisa sama sekali untuk disetting seperti ini teman-temannya. Oke, kita masih tetap ngomongin lock screen karena ada salah satu fitur yang menurut gua secara pribadi keren sih teman-temannya, dan ini juga jangan kalian anggap remeh. Jadi kalian bisa aja tekan foto di sini, kita tekan bareng-bareng teman-temannya. Di sini fotonya gua zoom dulu. Oke, kita zoom di sini, kita lihat fotonya. Di sini gua akan choose foto dan gua pilih foto yang menurut gua bisa menjadi salah satu fitur yang keren teman-temannya. Gua cek dulu di sini. Nah, di sini ada berbagai macam foto landscape. Nah, ini gue sedikit zoom. Nah, di sini gue coba pilih yang ini aja teman-temannya. Nah, yang ini kemudian kita akan pilih yang bagian ini, spatial scene teman-temannya. Jadi spatial scene ini seperti kayak 3D. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau digoyangin dia seperti 3D teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini menurut gue keren sih teman-temannya. Kelihatannya sepele tapi keren sih. Nah, kita coba yang lain lagi teman-temannya. Oke, ini gue coba yang lain lagi. Wallpapernya spatial scene-nya seperti ini, kayak nimbul teman-temannya. Menurut gua keren. Jadi itu adalah hal baru yang disematkan oleh Apple di iOS 26 ini dan sayang sih untuk kalian lewatkan teman-temannya. Oke, kemudian juga kita lanjut ke bagian notifikasi. Jadi kalau untuk notifikasi semuanya itu sekarang udah serba liquid bening seperti ini teman-temannya. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan kalian cek sendiri di sini. Kalau untuk notifikasinya ini gue buka dulu HP-nya. Oke.
kalau kalian tarik notifikasinya dia akan bening seperti ini. Jadi ini adalah salah satu hal baru yang juga disematkan oleh Apple di iOS 26 ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian akses kontrolnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tarik seperti ini, menurut gue secara pribadi ini memang ada sedikit perbedaan kalau di compare dengan iOS 18.7 sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalkan gue compare dengan iOS sebelumnya, di sini akan terlihat banget perbedaannya sekarang teman-teman. Nah di sini gue ngerasa kalau untuk yang iOS 26 ini dia bentuknya lebih bulat ngelingkar gitu teman-teman ya, dibandingkan dengan iOS 18.7 ini yang menurut gue agak sedikit kotak guys ya. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini memang perbedaannya sangat terlihat dengan jelas kalau misalkan kalian komparasi dengan device yang menggunakan iOS yang lebih lama teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini yang paling gue suka itu adalah dari customisasi home screen. Gue nyebutnya udah lidah gue typo teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan kalian tarik seperti ini teman-teman, ini kalian bisa mengakses control center yang bentuknya memang udah sangat-sangat beda banget, kemudian dia lebih smooth menurut gua guys ya, ini feeling gua. Nah kalau misalkan kalian pengen untuk setting di customize home screen, di sini kalian tekan aja seperti ini, kemudian kalian edit. Di sini kalian customize, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama default seperti ini, kemudian ada yang namanya dark, dia akan hitam seperti ini, bisa di clear. Nah mode clear ini adalah mode transparan yang juga menjadi salah satu hal yang sangat disukai oleh banyak orang. Gua secara pribadi tidak terlalu suka, tapi sometimes akan gua gunakan karena lucu aja teman-teman ya. Kemudian ada yang mode tint, mode ditinta sesuai dengan keinginan kalian mau warna apa nih. Nah jadi menurut gue secara pribadi guys, hal seperti ini tuh sangat penting bagi kalian yang memang bosan dengan tampilan iPhone yang sebelumnya gitu-gitu doang teman-teman ya. Kemudian di sini ada yang modenya, ada mode light, dark, dan auto. Nah auto ini adalah kalau misalkan siang hari dia akan putih, di malam hari dia akan dark mode teman-teman ya. Ini adalah fitur dari auto. Kemudian kalau untuk membesar dan mengecilkan icon itu gampang, kalian pencet di sini aja. Nah dia akan membesar seperti ini. Kalau misalkan kalian tekan lagi, kalian customize lagi, kemudian kalian mau kecilkan juga seperti ini teman-teman ya. Nah jadi kalau dikecilkan seperti ini, dibesarkan seperti ini, dan ini akan kehilangan yang namanya nama dari aplikasi tersebut guys ya. Menurut gua asik banget sih. Ini semuanya dikembalikan ke keinginan kalian. Kalian suka yang gimana? Buat kalian yang memang suka estetik seperti itu, enak banget sih teman-teman untuk kotak-atik home screen di iOS 26 ini guys ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas dari sisi baterai. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini sekarang itu udah ada prediksi untuk menuju ke beberapa persentase yang kita inginkan teman-teman ya. Jadi di sini tulisan last charge 75% itu 37 menit yang lalu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ngecas, di sini dia akan menunjukkan sebuah hal yang unik teman-teman. Akan gue contohkan dulu ke kalian guys. Oke, ini tadi gue sempat ngecas sebentar, kemudian gue screenshot, gue akan kasih lihat ke kalian karena kabel charger gue nggak cukup panjang untuk gue kasih lihat ke kalian teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tadi itu di sini kayak gini doang, last charge-nya ketahuan teman-temannya. Kemudian kalau misalkan kita ngecas, dia akan muncul seperti ini dengan ikonnya lagi ngecas seperti ini, dan juga di sini ada prediksi 80% itu 14 menit lagi, kemudian 100% itu di angka 1 jam 19 menit lagi. Ini menurut gua secara pribadi di iOS itu adalah hal yang baru sih, tapi kayaknya di dunia smartphone bukan hal yang baru guys ya. Informasi aja buat kalian guys. Kemudian kalau misalkan hal yang paling baru juga di sini ada di bagian sisi baterainya. Sini gue kasih lihat ke kalian di bagian bawah ini ada yang namanya power mode. Power mode ini ada yang namanya adaptive mode dan juga adaptive power notification. Jadi ini tuh adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk bagi iPhone ini sendiri mempelajari penggunaan dari iPhone kita teman-teman. Jadi hal ini berguna banget untuk iPhone ini mempelajari sistem-sistem yang ada di iPhone kita sehingga pemakaian baterainya tuh menyesuaikan teman-teman. Jadi pemakaian kita disesuaikan dengan iOS 26 teman-teman. Menurut gua hal ini harus kalian aktifkan karena bagi gua secara pribadi sangat berguna banget untuk iPhone ini mempelajari pemakaian baterai kita yang memang bisa disesuaikan atau disinkronkan dengan iOS 26 teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian font teman-teman. Kalau misalkan kita klik font di sini tampilannya seperti ini, tapi di sini ada dua tipe yang akan ditawarkan ke kalian. Kalian klik yang paling kanan atas ini.
Di sini ada tampilan mode yang terbaru seperti yang kalian lihat ini adalah mode terbaru, atau misalkan kalian ingin ubah ke tampilan yang lama juga bisa. Kalian tinggal klik klasik di sini teman-teman. Di sini gua klik klasik di sini, dia akan menampilkan seperti ini lagi. Tapi kalau misalkan kalian pengen ubah lagi, kalian klik yang unified seperti ini teman-teman. Gua contohkan ke kalian, dia akan balik lagi seperti ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang harus kalian ketahui karena ternyata ada perbedaannya di iOS 26 ini guys ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian Safari. Jadi buat kalian yang suka menggunakan Safari, kalian akan sangat notice banget dengan perbedaan liquid glass yang ada di browser bawaan Apple ini teman-teman. Kalau misalkan kalian buka ke iOS-nya Safari sini, kalau kalian seperti ini, kalian bisa lihat sendiri Google-nya tiba-tiba mengecil seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian biarkan, dia akan otomatis besar seperti ini. Kalau kalian tarik seperti ini, dia kelihatan bening banget seperti ini. Dan menurut gua secara pribadi ini adalah salah satu hal yang keren sih. Kalau misalkan kalian gua zoomin lagi, beningnya tuh kelihatan banget dan susah buat gua gimana ya ungkapkan dengan kata-kata. Ya intinya keren aja. Perubahan ini juga menurut gua secara pribadi seperti refreshing buat kita yang selama ini bosan menggunakan iPhone gitu-gitu doang tampilannya teman-temannya. Kita masuk ke bagian foto. Jadi akan ada perubahan lumayan besar yang disematkan oleh Apple di iOS 26 ini teman-temannya. Misalkan kalau misalkan kita bandingkan dengan iOS yang sebelumnya, dia akan terlihat banget perbedaannya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan gue compare seperti ini guys ya. Nah, jadi kalau untuk di bagian bawahnya kalian bisa lihat sendiri akan ada perbedaan. Di sini gue sedikit zoom dulu teman-temannya. Di sini kita zoom sedikit. Di sini oke, year, months, all. Jadi kalau misalkan kalian compare, di sini dia akan seperti ini doang teman-temannya. Ada seperti library dan collection. Nah, kalau menurut gue secara pribadi tampilan yang ada di foto iOS 26 ini sekarang lebih nyantai banget, lebih simple. Kalau misalkan di tas bagian library ini, dia akan mulai naik turun seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan ke bagian collection-nya, dia akan kelihatan seperti ini teman-temannya. Jadi apa aja yang ingin kalian hapus atau apa aja yang ingin kalian duplicate atau kirim ke orang itu juga bisa kalian atur teman-temannya. Selain itu juga ada tambahan hal yang baru di aplikasi foto ini teman-temannya. Kita cek bareng-bareng dulu guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya spatial scene teman-temannya. Kalau misalkan kita klik foto Jenny ini di sini akan ada logo di kanan atas ini, kalian bisa lihat sendiri. Kita klik aja di sini guys. Nah, dia nanti akan ada special scene. Kemudian kalian bisa goyangkan aja seperti ini udah kelihatan seperti 3D lagi teman-teman, seperti yang ada di wallpaper yang pertama tadi guys ya. Jadi di sini menurut gua secara pribadi adalah beberapa hal baru juga yang disematkan oleh Apple di aplikasi foto ini teman-teman ya. Next kita ke bagian kamera. Di sini kameranya akan mengalami tampilan yang sangat berbeda banget di compare dengan iOS sebelumnya teman-teman ya. Di sini gua akan kasih lihat ke kalian. Nah, penampilannya sangat beda guys. Kalian bisa lihat sendiri guys. Kalau untuk di iOS lama ini tuh foto dan lain-lainnya tuh lengkap seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk yang di sini ini cuma ada kelihatan video dan foto doang. Tapi kalau misalkan kalian geser baru dia kelihatan yang lain-lainnya teman-temannya. Nah, jadi di sini dia lebih simpel dan menurut gua memang lebih keren sih di sini. Kalau misalnya di sini kalau misalkan kalian pengen ngerekam langsung ada perubahannya di sini, kalian klik aja di sini. Nah, mau ProRes, mau resolusinya berapa, kemudian frame rate-nya berapa, itu semuanya bisa kalian atur secara manual langsung di menu fotonya ini teman-temannya. Which is menurut gue secara pribadi adalah sebuah hal baru yang keren sih. Nah, kalian tekan aja seperti ini, mau formatnya apa itu juga kalian bisa atur. Jadi kalau menurut gue hal-hal seperti ini itu adalah sebuah pembaruan yang lumayan bikin refresh ya bagi gue secara pribadi teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian iMessage teman-teman ya. Jadi sini gue pengen kasih lihat ke kalian hal baru yang menurut gue ya lumayan menarik sih. Kalau misalkan kita nggak tahu sayang aja buat dilewatkan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita buka iMessage di sini, kita langsung masuk ke bagian pesannya teman-teman. Ini gue lagi ngechat dengan nomor XL gue. Kemudian kalian bisa tekan XL-nya di sini, nomornya gue tekan dulu di sini. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini ada detailnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk detailnya seperti ini kalian bisa atur sendiri. Untuk backgroundnya tuh kalian bisa seperti ini. Kemudian kalian bisa atur backgroundnya mau apa. Mau seperti ini, nah gue jadikan seperti ini teman-temannya. Jadi kita tekan dulu, kemudian sini, nah
dia akan muncul seperti ini guys. Jadi di sini udah ada background tersendiri untuk nomor XL gua guys ya. Jadi menurut gua hal ini keren sih. Sayang aja kalau misalkan nggak kalian pakai buat kalian yang memang menggunakan iMessage untuk percakapan sehari-hari teman-teman ya. Oke guys, jadi sebagian besar itu yang bisa gue share ke kalian tentang iOS 26 ini. Kalau untuk perubahan-perubahan kecilnya seperti ada nada dering yang baru di iPhone ini, kemudian untuk low power mode-nya itu dia akan datang dengan tampilan yang terbaru. Kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri untuk tampilan background seperti ini yang bening juga bisa diubah. Kalian bisa masuk ke bagian accessibility. Di sini teman-teman accessibility, kemudian kalian masuk ke bagian display dan text size, kemudian kalian reduce transparansinya, dia akan kehilangan yang namanya transparannya. Seperti ini teman-temannya, buat kalian yang nggak suka transparan, kalian bisa atur seperti ini. Buat yang suka transparan, kalian tinggal matikan saja, jadi dia tetap akan transparan seperti ini teman-temannya. Nah, jadi di sini gue juga pengen share ke kalian untuk hasil AnTuTu score gue. Jadi sekarang setelah install iOS 26 di iPhone 15 Pro ini, skornya tuh di angka 1.714.274. Kalau untuk normalnya iPhone 15 Pro ini kalau nggak salah di angka 1.730-an ribu teman-teman. Di sini 15 Pro yes, 1.365.000. Jadi 1.736.538, sedangkan punya gua di angka 1.700-an. Jadi memang ada penurunan skor, tapi menurut gua secara pribadi ya nggak masalah sih, aman-aman aja. Secara pemakaian di iPhone 15 Pro ini, kata Ibu Negara itu sangat hemat dari sisi baterai dan belum ada yang namanya kendala yang berarti. Jadi so far sampai detik ini belum ada bugs-bugs yang kita temukan teman-temannya. Nanti kalau misalkan ada bugs akan gua share, tapi untuk sementara ini so far di 15 Pro ini enak banget. Dan yang pertama kali yang terakhir kali pengen gue cek itu adalah dari sisi transisi kamera. Ini gue belum tahu sama sekali udah bisa belum transisinya berjalan dengan smooth. Kita cek bareng-bareng. 0,5 lancar, 0,5 ke 1 lancar, 1 ke 2 lancar, 2 ke 3 lancar. Oke, lancar semua teman-temannya, karena di iPhone 16 gua ternyata patah dari 0,5 ke 1. Itu berasa banget patahnya teman-temannya. Oke, sekian yang bisa gua share ke kalian so far tentang iOS 26 yang udah gua install di iPhone 15 Pro. Gua sangat rekomendasiin banget kalian untuk install di 15 Pro karena dari device gua lancar jaya, baterainya juga aman, awet banget teman-temannya. Di compare dengan 18 sebelumnya, kata Ibu Negara jauh banget bedanya berasa teman-temannya. Suhu panas aman-aman aja. Bugs belum ada yang terlalu parah karena kita belum nemuin bugs yang sangat-sangat mengganggu, belum ada sih teman-teman. Bahkan kita sampai detik ini belum menemukan yang namanya kelemahan di iOS 26 ini. So far masih aman-aman aja. Tapi satu tips gua, kalian habis install iOS 26 jangan lupa dimatikan sebentar HP-nya, di reset ulang terus baru dinyalakan lagi, karena dia akan bikin iPhone-nya tuh seperti ngereset ulang jadi normal lagi teman-temannya. Nah, itu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga kalian mendapatkan informasi yang berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.